Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam info bantuan sosial. Kali ini saya akan menginformasikan tentang bagaimana cara pengaduan untuk berbagai urusan khususnya di masalah bansos atau BLT serta bantuan-bantuan sosial lainnya yang dijalankan oleh kementerian maupun baik daerah ataupun pemerintah desa. Jadi, ketika kita menemukan kecurangan ataupun mengalami kecurangan tersebut, ada baiknya kita tidak berkuar-kuar di luar ataupun marah-marah secara langsung dan melakukan tindakan penghakiman sendiri. Ada bagusnya kita melakukan pelaporan. Dan sebelum melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib yang ada di sekitar daerah kita, saya sarankan untuk melapor dulu sebelumnya di aplikasi ataupun website yang telah disediakan oleh pemerintah, baik melalui nomor ataupun WA ataupun Twitter ataupun aplikasi ini. Jadi saya akan menunjukkan aplikasi yang bisa digunakan yang dari pemerintah ini, yang bekerja sama antara KSP dan Ombudsman. Jadi aplikasi ini dapat teman-teman lihat, itu kita kunjungi https www.lapor.go.id. Jadi ini adalah aplikasinya, websitenya. Jadi teman-teman juga bisa mendownload aplikasinya di Google Play, yaitu SP4N Lapor. Nah, tapi saya sarankan pakai website saja, karena hanya kita pakai untuk beberapa kali website seperti ini atau aplikasinya. Kalau kita install itu membuang space di ruang HP teman-teman, Bapak Ibu. Jadi ini di atasnya layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang. Jadi ketika Anda mempunyai kendala ataupun merasa ragu untuk melapor dulu ke pihak yang berwajib di sekitar perumahan atau sekitar lokasi Bapak atau Ibu atau adik-adik, jadi lapor dulu saja di lapor.go.id. Ini ada 3 pilihan pelaporan, apakah dia pengaduan, aspirasi ataupun permintaan. Nah, seperti apa itu pengaduan? Nah, kita bisa ini perhatikan cara menyampaikan pengaduan yang baik dan benar. Kita lihat ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa baca cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di lapor. Jadi ada formnya dan teman-teman bisa baca. Jadi apa itu menggunakan tata bahasa yang bagus, tidak merupakan rasis ataupun caci makian. Jadi teman-teman, Bapak Ibu melapor bukan dalam bentuk caci makian ya, tapi betul-betul kritik serta pelaporan. Seperti itu. Bila Bapak Ibu sedih, ya tuliskan sedih, merasa sangat kecewa, tapi jangan bentuk cacian. Cacian seperti kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat kotor, mengatakan seseorang bodoh. Tapi mengatakan seseorang itu jahat bukanlah cacian sepertinya. Jadi Bapak Ibu tolong pilih bahasa yang baik dan benar dan yang sopan untuk walaupun kita dalam keadaan tertindas seperti itu. Jadi setelah itu berikan informasi yang benar dan tepat sesuai dengan jati diri dan apa yang terjadi dengan sebenarnya. Jadi selain itu berikan keterangan yang lengkap tentang kejadian tersebut. Walaupun tidak lengkap, usahakan selengkap mungkin. Jadi jangan ada yang disembunyikan. Serta Bapak Ibu bisa pilih pelaporan itu anonim atau tidak anonim. Kalau Bapak Ibu pilih anonim, artinya nama Bapak Ibu tidak akan muncul di dokumen pelaporan. Jadi hanya sebatas anonim. Anonim itu tanpa nama. Adapun rahasia pun tidak akan muncul namanya dan tidak akan muncul di daftar pelaporan SP4N. Jadi ada menurut dari website ini ada formnya, ada list pelaporan yang ada, tapi untuk yang pilih rahasia itu tidak akan muncul. Jadi seumpama memang pelaporan Bapak Ibu itu sangat sensitif dan menyangkut hal-hal yang bisa membahayakan jiwa Bapak Ibu, pilih rahasia seperti itu. Kita tutup ya. Jadi ini ketik judul laporan Anda. Jadi laporan Bapak Ibu apa? Apakah terjadi penyelewengan terhadap bansos, pemotongan uang BLT, atau adanya tidak keluarnya BLT tapi sudah ada pengumuman bahwa keluar, artinya ada penggelapan dana seperti itu.
atau mungkin pelaporan-pelaporan lain yang berhubungan tentang pejabat-pejabat yang ada di sekitar Anda. Jadi isi laporannya di sini. Ketik isi laporan. Jadi Bapak Ibu gunakan bahasa yang benar, yang baku. Tanggal kejadiannya apa? Jadi tanggal kejadiannya pilih ini. Ya, jadi Bapak Ibu pilih tanggal di sini. Jadi kalau dia bulan lalu, pilih di sini. Tapi saya harapkan itu tidak lebih dari 1 bulan lalu. Jadi hanya dalam bulan itu saja. Jadi bagusnya itu setelah kejadian menenangkan diri, laporkan seperti itu. Kemudian ada lokasi kejadian. Jadi Bapak Ibu bisa ketik lokasi kejadiannya di mana ya. Jadi apakah itu di kantor, di manakah, instansinya apa, pilih kategori laporan Anda. Jadi laporan kategorinya itu bisa kita pilih. Kemudian di sini kita bisa pilih apakah itu anonim atau rahasia, dan kita bisa juga upload lampiran. Jadi lampiran. Jadi lampirannya itu bisa berupa foto, dokumen. Untuk video sepertinya kurang di sini. Jadi untuk video agak kurang. Tapi bisa kalau seumpama Bapak Ibu punya videonya, bisa foto dari videonya saja. Ya, nanti kita dihimbaukan di sini di laporan Anda bahwa saya punya bukti video tapi terlalu berat untuk dikirim ke lampiran, seperti itu. Jadi fotonya saja di sini. Jadi cuplikan foto saja dan dari video yang Anda rekam yang berhubungan erat dengan tindakan kecurangan atau apa yang Bapak Ibu atau adik-adik sekalian laporkan, seperti itu. Jadi pilih anonim bila Bapak Ibu atau adikku tidak ingin memunculkan nama, tapi bila ingin silakan, jangan centang anonim. Bila ingin rahasia, apabila informasi tersebut sangat sensitif dan menyangkut keselamatan dan membahayakan kita, apabila ada orang yang tahu atau ya setidaknya mengancam kita, ini kita pilih rahasia. Jadi penulisan laporan itu prosesnya seperti ini. Jadi pertama itu kita tulis laporan, biasanya itu membutuhkan proses verifikasi 3 hari. Jadi akan diteruskan 3 hari setelahnya baru diteruskan ke pihak berwenang, kemudian ditindaklanjuti. Jadi dalam 5 hari akan terjadi penindaklanjutan insyaallah. Kemudian beri tanggapan. Jadi tanggapan itu setelah dibalas, jadi nanti ini akan dibalas nih. Jadi setelah dibalas itu akan nanti diberikan tanggapan. Selesai seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman menginstal aplikasinya itu akan ada tanggapannya. Jadi kalau install aplikasi ada bagusnya juga karena kita bisa mendapat tanggapan ataupun mengetahui perkembangan pelaporan kita, seperti itu. Tapi di beberapa komentar di aplikasinya ada yang bilang tidak berguna karena tidak ada tanggapan, seperti itu. Tapi teman-teman bisa coba. Semoga saja berhasil ataupun aplikasi ini terus dikembangkan dengan lebih baik karena memang kita butuh pelaporan ya. Oh ya, di sini juga kita bisa tracking ID. Jadi tracking ID itu setelah kita melapor akan ada ID. Jadi saya tidak bisa buat laporan di sini karena tidak bisa kita membuat laporan sembarangan ya, untuk baru kemudian dikirim, seperti itu. Jadi cukup sekian video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Tetap semangat jalani hidup, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap kuat. Ada tidak adanya BLT, rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-temanku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang membutuhkan informasi lebih jauh lagi, silahkan subscribe, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau tidak berguna buat kalian dan bahkan membuat kalian tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.